Jadi itu bersama datang di channel Mobi. Video ini mengenai Chariot dan ini adalah RI1 konsep. Ini adalah merupakan kerjasama bertiga. Ya, pertama kali kerjasama bertiga bikin mobil jadilah seperti ini. Dan kita sekarang berada di bengkel Akasia yang ngebangun mobil ini dan tempat kami menitip mobil sementara pada saat lantai di markas di Poxi. Ya, jadi ada mana mobil kita? Xenia V8, E36-nya mobil 1, CJ, ML pada ditaruh di sini. Nah, sekarang kita mau ambil Chariot dulu. Kita mau benerin kaki-kakinya. Kenapa? Karena kaki-kakinya udah walaupun sudah dibaruin semua, ada keanehan. Tonton video ini sampai habis. Mobilnya tuh ada agak ngepul-ngepulnya begitu loh. Kayak terlalu rich atau terlalu thin. Terlalu rich sih. Kemarin lagi di tol, ketika jadi chase car di mobil, kampersnya nganga dikit truk itu ketahan sama kunci keduanya. Terus diteken nggak mau. Ternyata ininya handle tarikannya bukannya masih posisi narik, dia nggak balik sendiri. Oh, wiper lambat ini. Kenapa baru diinjek gas turbonya udah nyala? Kan tuh nyala hanya kalau ngebus. Aneh banget. Kan mobil tua seperti biasa ya. Nah, jalan-jalan gede tuh interior tuh ada aja berisiknya. Klotok, titik-titik. Kan dari situ suaranya. Mungkin ruginya yang berbeda lagi. Kamera digeser dikit mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini diinjek gas dikit. Terus pas ngebus aja nih diinjek gas dikit, lampu turbonya nyala. Kenapa di tengah jalan gini sih angkot? Klaksonnya kurang agresif ya. Muter mobil kecil begini sih asik, nyelip-nyelip di perkotaan. Cuma ya nggak kayak mobil sekarang. Wiper kecepatan 2 begini. Terus kalau dirasa-rasa nih mobil, busnya tuh kayak hilang, kayak nggak ngebus, tapi ada suara ada suara kayak putaran turbonya gitu, agak aneh. Ini harus dicuning sama orang yang biasa ngecun karburator turbo zaman dulu. Om Nurik. Kita memasuki jalan Pahlawan. Jadi beneran hujan dan ini wipernya, dia nggak ada intermittennya wipernya, dan langsung speed 1, terus ini speed 1, speed 2 nya begini. Nah, ya sudah lah. Ini suka duka mobil tua ya. Ini bisa dimodifikasi kali, pakai wipernya punya Ayla gitu, biar sama Daihatsu. Wiper belakang ada sih, wiper belakangnya nyala nih gimana ya? Oh, tombol di sini. Nggak usah dibahas. Daripada koslet. Ini masuk kompleks perumahan. Ini kita dilewatin ini nih, jalan-jalan dalam nih sama Google Maps. Keluar jalan WR Supratman. Ini dia langsung di depan mata kita. Kalau ininya salah, agak proses dikit. Kalau ngesennya salah. Sampai garasi Oase. Tiba-tiba ada Tiguan. Denis, apa kabar? Kabar baik Om, kabar Om gimana? Alhamdulillah. Denis, ini baru beli. Enggak sih, nggak baru beli sih, udah lama belinya. Cuma ini dalam proses perbaikan terus sampai akhirnya mobilnya sempurna. Nah, yang masih ditemukan kerja sempurnaan itu adalah suspensi dan steering. Oke. Ya. Cuma masalahnya gini loh, waktu mobil ini baru jadi, itu turbonya spoolingnya tuh kenceng banget, sehingga ada keanehan yang terjadi nih. Tahu-tahu begitu narik, setirnya tuh kayak longgar, narik antara narik kanan atau narik kiri. Spelang. Nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba jadi spelang gitu loh ya, tiba-tiba jadi spelang ya, rasanya kayak gitu. Nah, terus abis itu dicun-cun lagi karburatornya, sekarang nggak sekenceng yang waktu itu. Ya. Jadi mau nyari kosong itu agak susah nyarinya sekarang. Cuma yakin masih ada. Yakin masih ada fenomena itu. Nanti karena abis ini kita tune lagi karburatornya biar kembali seperti waktu baru jadi dulu, jadi ngebusnya tuh enak. Oke. Nah ini
nggak tahu tuh apa, nggak tahu steering atau kaki-kaki, karena kaki-kaki udah diganti baru semua nih. Oke, berarti aku harus cek rekstirnya karena kan kalau aku lihat kayaknya rekstirnya belum pernah diapa-apain. Rekstir belum pernah diapa-apain. Jadi aku harus buka dulu rekstirnya. Apa udah pernah diapa-apain ya? Jadi harus lihat dulu. Cuma, tapi nggak apa-apa, dilihat aja. Terok balljoint baru semua ya. Baru semua. Shocknya baru ini, shocknya Baru, juga baru. Hah? Shocknya juga baru. Shocknya baru. Nah, pokoknya suspensi ini enak, dia nggak bunyi, nggak apa mah. Berisikan interiornya daripada suspensinya. Iya, udah. Nah cuma itu tuh, yang kosongnya itu begitu narik kosong apa? Kenapa? Coba kira-kira apa yang terjadi kalau lagi ditarik, gitu kosong. Oke, biasanya sih penyebabnya ada sekitar 2 ya kalau setir kosong. Pertama tuh kaki-kaki, terok oblak, long terok oblak, balljoint oblak. Cuma kalau 3 ini udah diganti semua, berarti masalahnya bukan di sini nih. Berarti kita harus cek di rekstir. Nah, kebetulan kami tuh ada alat checking baru, Om. Alat checking. Alat checking. Checking. Checking goyang-goyang. Nah, betul. Gitu. Iya. Luas banget ya. Iya. Oke, alat checking ini kami bisa dibelok-belokin. Bisa belok alat checking, coba lihat. Menyebutnya sini alat checking Ultra Pro Max. Gitu. Mobil siapa nih? Ayo, kamu pasti kenal. Kayak pernah, siapa ya? Mobil siapa ya? Ayo, pasti Plat kenal. nomornya 53 KUT. Oke, ini adalah alat checking kami, Om. Kami baru operasional ini sekitar sebulan lah ya. Hah? Ini alat checking kami impor langsung dari Cina. Oke, spesialnya adalah tuh. Oh, bisa dibelokin. Belokin. Nah, kenapa sih sebetulnya bengkel kaki-kaki sekarang perlu ini? Jadi ternyata nggak semua bunyi itu muncul ketika mobil kita lurus doang. Contohnya ketika mobil belok, itu muncul bunyi. Makanya kita perlu alat ini. Nah, ini bisa buat deteksi rekstir. Wow, untuk posisi belok, rekstirnya ketahuan seperti apa jadi ya. begitu kita shaking, rekstirnya sepele nggak? Banyak mainnya gitu. Jadi tapi ada satu hal tuh mengenai ini ya, alat shaking ini. Kadang-kadang getarannya kurang kuat. Oke. Masih jeduk. Terus ini kan dak. Ini kan gitu kan. Masih jeduk. Tapi nggak tahu nih sekuat. Jangan lebih kuat daripada biasa. Dari spesifikasi dari orang China yang ngomong, maksimum itu di 20 kecepatannya. Oke. Tapi ini bisa sampai 70, Om. Kecepatan Shakingnya. Jadi bisa nanti mobilnya goyang-goyang banget. Gitu. Ya, dicoba deh tuh. Ya, kita coba ya. Nonton video yang V3-an dan setelahnya nanti ya. Yuk. Kita naik apa kita pulang? Ini bawa 2 mobil, dua-duanya taruh sini. Oh, naik gini ya? Sudah selesai, straight turbo. Kaki-kakinya lama juga. Dennis. Hai, ketemu lagi. Iya. Terlalu sering kita ketemu. Mau dijarangin? Jangan. Ini udah jarang nih. Boleh. Mobil lama juga di sini. Berapa lama tuh? Kurang lebih sekitar 3 minggu ya. 3 minggu? 3 minggu pengerjaan. Kan lama kan? Lama. Apa aja yang dikerjain? Oke, pertama kita kan di awal udah ngomong ya, rekstirnya bermasalah. Terus akhirnya kami perbaiki. Diapain rekstirnya? Rekstirnya kami rekondisi. Oke. Rekstirnya udah kami rekondisi, kemudian kami fokus ke karena kaki depan banyak yang baru, jadi tidak perlu treatment yang terlalu banyak. Ya, kemarin dibaru-baruin semua. Shock breaker baru, arm baru, tapi kan kamu ada video yang spuring kamu gini-gini tuh, Oh, iya. Iya, ingat ya? Nah, itu ternyata ball joint-nya nggak ngeplak masuk ke dalamnya. Jadi kami bikin dudukan baru, dibubut, jadi biar Ntar, ball joint-nya nggak ngeplak. Itu yang bikin lari kali. Pas lagi ditarik. Itu dia. Iya. Itu dia. Jadi dari situ. Oh, oke. Kemudian kaki-kaki belakang tuh udah berantakan banget. Nah, kebetulan kenapa lama, Om? Karena saya minta tolong bantuan sama pembuat produksi busing. Ini emang busing udah nggak ketemu lagi ininya? Udah tinggal copotan-copotan doang, Om. Oh, nggak, di market nggak ada ya? Nggak ada, tinggal copotan-copotan Terus doang. busingnya gimana? Kemudian kami minta tolong dengan namanya Protoflex, Om. Protoflex? Pernah dengar nggak Protoflex itu? Belum. Oke, Protoflex itu adalah pembuat busing poliuretan asli Indonesia yang pabriknya ada di Indonesia. Gitu. Kalau misalnya lihat di marketplace, ketikanya Protoflex Indonesia, di situ banyak sekali dari bahan poliuretan. Nah, kebetulan kan karena mobilnya juga buat harian, jadi kami minta untuk kekerasan karetnya dibikin Ya, sama poliuretan persis. biasanya buat ini, buat balap Buat ya, balap. busing-busing buat balap. Betul, buat yang stabil-stabil gitu. Jadi ini udah diganti semua karetnya, termasuk link stabil, karet stabil depan belakang, busing panhard, lateral, semuanya sudah diganti pakai Protoflex. Warna biru dong? Warna merah kalau Protoflex. Oh, khasnya. gitu. Warna merah, Iya, dia iya. warna merah gitu. Cocok ya? Kemudian shock breaker belakang kami ganti menggunakan Kayaba Premium. Kayaba. Kayaba yang premium. Dah, mobil udah enak banget. Sekarang udah dispuringin juga.
mantap semuanya. Mantap, enak. Mantap, enak. Bener ya? Kamu boleh coba tarik-tarik. Cuma ya masalah itu doang ya, turbonya nyala mulu. Iya, iya tuh aneh tuh. Ini aneh. Itu mesti dibawa ke Om Turbo aja deh. Iya, turbo. Paling dibawa lagi ke Om Nurik. Oke, kalau gitu ini dibawa dulu. Ya, kita coba-coba dulu lagi. Sayangnya kita harus langsung ke airport. Ini dibawa balik ke Marian dulu. Baru nanti setelah pulang baru kita jalan-jalan naik ini kita cobain. Gitu. Kan coba ditarik lagi, narik nggak? Kayak turbonya nggak mau spooling gitu loh. Iya, nggak mau nyala terus Om. Tapi Iya, nyala tapi nggak spooling. nggak spooling. Aneh banget. Suaranya doang pis, 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 gitu. Coba lihat dong busingnya kayak gimana sih? Ya, kita lihat yuk busing belakangnya yuk. Ini bener ada yang punya nih Om. Yang punya Protoflex tuh. Itu yang punya Protoflex. Yang punya Protoflex nih Om Robert. Om Robert. Sini. Coba lihat. Coba tolong jelasin Om Robert dong tentang Protoflex ini. Emang bisa bikin buat apa aja? Jadi kalau bisa dibilang kita tuh bisa bikin hampir untuk semua busing ya Om ya. Oh, Karena memang polyetan itu sendiri itu sebenarnya bisa di custom dari kekerasannya. Jadi misalkan mungkin selama ini orang-orang di luar sana taunya oh polyetan itu untuk balap keras. Sebenarnya itu enggak. Polyetan itu sebenarnya bisa di-adjust kekerasannya. buat apapun. Betul, bisa buat harian Bisa juga. diempukin. Betul, Bisa lebih empuk daripada busing karet biasa nggak? Bisa. Oh ya? Bisa. Tapi pasti memang ada yang dikorbankan seperti lebih limbung lah pasti. Tapi kalau misalkan di-adjust sampai lembek sekali juga bisa polyetan. Oh, oke. Ini berarti cocok banget kalau buat mobil kayak gini nih. Udah spare partnya udah nggak ditemukan di mana-mana. Kita akalin dari yang ada aja, busingnya ganti aja situ gitu. Iya betul, tapi bisa custom busingnya. Untuk mungkin busing-busing yang mungkin mau teman-teman yang mau restorasi semua, yang busingnya mungkin di market udah nggak ada, kita bisa buat. Bikin. Iya. Menarik tuh. Makanya. Nih kalau mau ngeliat busing-busingnya semua ada warna merah tuh di bawah tuh. Iya, ini lagi sakit leher. Pakai kamera aja deh. Iya, siap tuh. Gitu. Mulai ada stabil, busing Oh iya nih merah-merah nih. kan. Iya. Ih, penasaran ya. Sayang kita mesti ke airport. Rian cobain dulu. Ya kan? Oke. Thank you Dennis. Hati-hati di jalan, safe flight. Ya Om. Thank you busingnya. Nah, gini. Nih satu syarat. Oke. Kemarin busingnya ada apa aja? Yang diganti? Ada busing total di belakang itu ada 3 jenis busing. 3 jenis busing. Di depan ada satu tarik stabil, satu ring stabil, yang belakang juga tarik stabil. Total ada 7 Item. item. Berapa duit? Kan Kira-kira. tahu, Saya kita juga juga nggak mesti tahu. tahu Saya harganya. juga Kita juga mesti tahu harganya. Kira-kira ya Om ya, mungkin kita 2 jutaan lah Om ya. Tapi semua ini kan kita mesti hitung lagi lah Om. 2 juta. Iya. Eh? Busingnya. Semua tuh semua. Murah? Buat ukuran yang nggak ada di market sih. Iya murah lah. Iya. Iya nggak ada di market. Karena kita busing buat Indonesia pasti untuk ya kita support untuk industri Iya. Indonesia loh. Mantep. Nih kalau lagi bangun mobil tuh langsung aja Protoflex ada IG-nya kan? Ada. Ada IG-nya, langsung DM ke IG-nya. Om Genut, Karim tagihan ke mereka. Ya oke, thank you, selamat lagi. Terima kasih banyak lagi. Thank you selamat Dennis. lagi. Ya, thank you. Protoflex, thank you. Silakan dicobain Om. Kalau ada apa-apa bilang aja. Ya Rian yang cobain dulu. Ya, Rian. Ya. Jadi kelinci percobaannya Rian. Ya. Om Turbo. Iya. Nah, jadi gini, kita udah ngerjain kayak kaki, terakhir ngerjain kayak kaki. Karena partsnya udah mulai gak ada di market, kita pasang poliuretan, Mounting. Enggak, buat kayak kakinya, kaki-kakinya. busing-busingnya. Oke. Heeh. Jadi ternyata ada yang bisa custom Ya. bikin. Keren juga loh. Ya. Tapi nggak tahu, belum nyoba nih, Rian udah nyoba? Gimana kakinya? Enak? Oh iya. Nah, tapi ini masih panjang perjalanannya ternyata ya. Seperti? Ya, namanya mobil tua ya pasti ada-ada aja, seperti nggak lari. Oh iya. Ya, kayak turbonya tuh nggak spooling, tapi lampu turbonya udah nyala gitu. Oke. Di dalam tuh nggak tahu tuh lampu turbo kok bisa nyala, padahal nggak spooling. Sebelumnya problemnya dia nggak spooling sama sekali, lampu turbonya nggak nyala. Nah sekarang lampu turbonya nyala tapi nggak spooling juga tetap. Mungkin dia spooling sedikit. Nggak, ini kayak Nggak pernah pasang bus meter nggak? Maksudnya? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Ya, jadi harusnya sih dia menyala apabila dia mendeteksi ada tekanan. Ada tekanan. Umumnya Cuma- kan gitu. Sensor di mana? Karena seret-seret turbo konon katanya yang masih hidup, lampu turbonya itu banyak yang sudah mati. Jadi maksudnya mungkin sensor bus, Iya. sensornya mungkin udah pada tewas Entah juga. disambung kemana juga nggak tahu kan? Nah ini nggak tahu, nggak mungkin deh dia bengkel yang sebelumnya nyambungin kemana ke pedal gas gitu kayaknya nggak Iya, mungkin iya. lah. Oke. Cuma intinya Om Turbo, ini tolong di bawa, bawa karburator kan jago Om Nurik tuh.
Zaman dulu gini, tuh. ini kan komplainnya adalah mobilnya nggak mau lari. Nggak mau lari. Ya kan, untuk bisa lari itu kan berarti kan udara, bahan bakar, sempurna. pengapian itu harus pas. Ya. Ya kan? Ya. Susah. Iya, tapi nanti kita coba. Itu kan. Bukan, maksudnya ini kan karburator yang memang didesain untuk terima tekanan turbo. Ya. Bukan seperti halnya Karbu kijang, biasa, ya. gitu-gitu ya. Ya. Ya nanti kita coba aja lihat, maksudnya dia masih utuh apa enggak. Terus udah gitu kira-kira masih bisa berfungsi dengan baik dan benar nggak apabila diperlakukan seperti itu. Iya. Ya nggak tahu, belum tahu kan, gitu loh. Ya harus bisa. Ya udah. Jangan diinjeksionin loh. Iya ya. Kenapa sih seneng diinjeksin gini? Ya lebih gampang jadinya. Pakai throttle body injection. Iya, kayak gitu. Kayak yang kita pasang di kebo. Cuma yang kebo kan cuma ada 2 tuh. 2. Ini pasang 1 aja. Dia kan bentuknya mirip-mirip karburator, jadi ntar udah ketutup begitu kan dia nggak kelihatan. Nggak, ini jalan terakhir ya. Kita coba dulu yang ada. Oh gitu ya, nggak kelihatan ya? Iya. Tetap pakai Ini mobil tahun berapa? 86. 86. 86 dulu kita SD. Tahun depan berarti Pas masuk SD dulu. 40 tahun. Oh iya benar juga. Iya. Tapi kan karburator awet. Oh gini loh. Enggak, karburator ini tuh masalahnya di sepanjang hidup dia udah berapa tangan kan kita nggak tahu. itu tangannya udah banyak, ada berapa tangan. Iya. Satu Memang- tangan pemilik bisa berapa bengkel. Semua tangan itu niatnya baik, cuman Iya. kan kadang-kadang suka ada aja gitu kan. Atau diakalin ini, akalin Iya, itu. macam-macam. Cuma karburator tuh bisa diakal-akalin, misalnya ganti spare partnya, ganti ininya tuh bisa ya? Bisa, cuman kan gini loh. Mungkin untuk dia hidup normal, langsam, terus udah gitu bawa badan ringan-ringan aja, mungkin bisa oke. Tapi once dia dikasih boost kita nggak tahu kan. Iya sih. Iya, tapi ya coba dulu aja deh, Iya. Papa. Jadi emang udah waktunya sih ya, maksudnya kalau ada keropos-keropos di tangki bensin dan lain-lain ini Iya. bonusnya udah banyak. Bonusnya ada, iya sih. Tapi lihat dong, dalamnya masih bagus gitu. Oh iya, setuju. Makanya. Iya, jadi salah satu orang yang jam terbangnya tinggi, nanganin karburator model begini ya Nurik. Walaupun jamnya jam malam ya. Iya, cuman kan udah cukup lama ditinggalkan juga sama dia gitu loh. Mungkin ya lupa-lupa inget juga, feel-nya mungkin udah agak-agak menghilang gitu kan. Iya ya. Oke. Jadi seri turbo kita serahkan ke Om Turbo. Coba beresin deh tuh karbu-karbuan. Boleh ditambahin Om nggak di depannya? Nggak boleh? Nggak boleh. Seret Om Turbo. Nggak boleh? Nggak boleh? Nggak boleh. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobil semuanya. Cek Instagramnya Om Turbo. Mudah-mudahan dia posting sesuatu. Iya, kalau nggak males. Tuh kan. Dan video tentang seri turbo selama masih ada mobil ini di sini, pasti akan selalu ada video tentang seri turbo. Makanya buat Anda yang belum subscribe channel Motomobil silahkan di subscribe. Oh iya, Motomobil juga karena review-review pasti ada di Motomobil. Apa persamaan antara dua mobil itu? Ini dan itu. Ini yang putih dan yang abu-abu. Turbo. Iya, 3 silinder turbo. Sama 3 silinder turbo. Iya. Pintunya mau dibikin 2 juga? Nggak usah. Jangan, nggak udah usah. ada. Jadi inget yang putih itu. Di mana sekarang? Hah? Gak jadi-jadi juga itu. Ya udah. Dah, udah video. Masih telah menonton.